Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di antara kita punya cita-cita. Oke, dari yang dulu kita coba ingat-ingat lagi, SD, SMP, kita punya cita-cita ya. Ada yang cita-cita jadi pilot, ada cita-cita jadi dokter. Oke. Nah, ngomong-ngomong, apakah cita-cita itu masih ada sampai sekarang? Oke, ternyata berubahnya waktu, berubahnya umur, berubahnya lingkungan, ternyata mendrive seseorang merubah cita-cita itu semua. Tapi ngomong-ngomong, apapun cita-cita yang ada, teman-teman semua, kadangkala kita juga berpikir seandainya itu masih ingin kita wujudkan, atau setiap kita juga mungkin punya cita-cita yang lain ya. Di masa sekarang mungkin kita punya cita-cita punya mobil, punya rumah misalnya. Nah, gimana sih supaya itu cita-cita tercapai? Apa sih step-step yang mungkin kita bisa lakukan? Yuk kita bahas bareng-bareng. Teman-teman semua, ketika cita-cita itu ada, apakah salah? Enggak. Justru dengan cita-cita itu kita harapkan kita semakin semangat. Dengan target dan harapan itu kita semakin bersemangat lagi untuk mendapatkan sesuatu. Nah, teman-teman semua, ada tiga hal nih. Ada tiga hal yang mungkin kita coba bisa lakukan ketika kita ingin mendapatkan cita-cita itu. Yang pertama adalah teman-teman, pikirkan. Nah, jadi rumus yang pertama adalah pikirkan. Jadi cita-cita kita apapun itu, yuk kita pikirkan. Pikirkan apa maksudnya? Ya, kita pikirkan seandainya kita mendapatkan itu, apa dampaknya pada kita. Oke, sehingga kita punya semangat. Atau kita juga pikirkan kalau kita nggak mendapatkan itu, apa dampaknya. Sehingga kita punya dudukan pasti. Kenapa kok kita harus mendapatkan cita-cita itu? Oke. Kenapa kok kita punya cita-cita, misalnya punya mobil misalnya, atau punya rumah misalnya. Oke, kalau aku mendapatkannya maka aku akan lebih menjadi orang yang bermanfaat. Oke, kalau aku nggak mendapatkannya mungkin manfaatnya yang didapat lebih sedikit begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya teman-teman semua bahwa sesungguhnya ya kita ini harus punya konsep yang harus kita pikirkan sejak awal sebelum kita melakukan sesuatu ya. Kita pikirkan, ini konsep yang pertama. Pikirkan ya, kita pikirkan apa yang akan kita lakukan. Cita-cita Anda pikirkan apa dampaknya ya kalau aku mendapatkan ini, apa dampaknya ya kalau aku nggak mendapatkan ini. Sehingga kita punya daya dorong, kita punya energi untuk mencapai itu semua. Yang pertama pikirkan. Yang kedua adalah rencanakan. Oke teman-teman, biasanya kita udah pikirin nih, kita udah pikirkan, tapi kadang-kala kita ngeblank begitu saja, lupa begitu saja. Nah, yang kedua adalah rencanakan. Oke, yang kedua adalah rencanakan teman-teman. Apa maksudnya? Ya harus kita rencanakan. Oke, kita pengen punya rumah, itu kapan ya? Kita pengen punya mobil itu kapan ya? Kita pengen cita-cita jadi dokter itu kapan ya? Kita rencanakan. Oke, berarti sekarang saya masih sekolah, maka saya harus selesaikan target ini sekolah saya dengan nilai sekian. Kemudian nanti saya suatu saat harus masuk ke universitas ini. Kemudian saya mengambil fakultas ini dan seterusnya. Maka rencanakan itu semua step by step, buat jadwal yang jelas, buat rencana yang jelas, terarah, terukur, ada batas waktunya yang bisa kita mengerti ya. Di beberapa pembahasan sebelumnya sudah bahas begitu, nanti silahkan dicek ya. Nah, artinya kita harus rencanakan itu semua. Kita harus rencanakan, kita harus persiapkan dengan rencana terbaik dan persiapan terbaik. Oke, jadi setelah kita pikirkan, kita rencanakan teman-teman, sehingga dua hal ini akan menjadi sebuah kristalisasi pemikiran yang luar biasa. Kita rencanakan dan sebelumnya kita pikirkan, sehingga menjadi sebuah konsep yang luar biasa. Nah, yang ketiga nih teman-teman, kita sudah pikirin, kita sudah rencanain. Yang ketiga adalah kita perjuangkan teman-teman. Jadi kalau kita sudah punya pemahaman yang benar, konsep yang benar bahwa kita harus mendapatkan sesuatu, kita juga sudah membuat rencana untuk mendapatkan sesuatu itu. Yang ketiga yang tidak boleh kita lupakan adalah kita perjuangkan. Ya, yang namanya berjuang itu lelah teman-teman. Ya, memang lelah. Yang benar-benar berjuang itu kadang dengan penuh keringat, mungkin air mata dan darah. Lebih banget ya. Jadi begitu. Ini namanya perjuangan. Mungkin kita sering lelah, kita mungkin sering bete, mungkin dengan perjuangan itu, di dalam perjuangan kita sering baper, kita sering sakit hati. Tapi ingat, ini adalah perjuangan untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Oke?
mungkin kita akan dicemooh orang, mungkin kita akan diomongin orang, tapi kita yakin, oke, walaupun aku diomongin orang, ini apa yang aku inginkan, maka aku harus perjuangkan. Biarkan omongan orang, tetapi aku akan memberikan respon terbaik dengan apa yang aku sampaikan. Begitu. Maka ini harus kita perjuangkan, teman-teman. Iya, jadi apapun yang omongan orang, maka kita lewatkan begitu saja karena yakin ini adalah apa yang kita harapkan, apa yang sudah kita rencanakan, dan apa yang kita sudah perjuangkan, insya Allah. Nah, ngomong-ngomong, apa sih sebetulnya apa yang ada dalam pikiran kalian, teman-teman semua? Apa sih yang Anda mau dapatkan? Kemudian yang kedua, apa rencana kalian? Ya, boleh diisi di kolom komentar, atau sampai hari ini perjuangan apa yang sudah Anda lakukan. Silahkan ditulis di kolom komentar, siapa tahu nanti teman-teman yang lain bisa memberikan doa terbaiknya, bisa mengaminkan cita-cita Anda dengan diaminkan banyak orang, insya Allah. Semoga nanti akan lebih cepat dalam merealisasikan cita-cita kita. Oke, jadi teman-teman semua, selamat membuat konsep, memikirkan konsep terbaik Anda dalam kehidupan Anda. Selamat merencanakan konsep terbaik, rencana terbaik dalam kehidupan Anda. Dan yang terakhir, selamat memperjuangkan konsep terbaik dalam kehidupan Anda. Semoga cita-cita Anda, harapan Anda dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sama-sama berdoa semoga setiap apapun kebaikan yang kita lakukan mendapatkan balasan terbaik di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat memikirkan, selamat membuat rencana, dan selamat memperjuangkan dengan perjuangan terbaik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.